Apa tuh? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa, kampung Astan rahimakumullah. Mohon izin, mohon doa, insyaallah kita akan coba ba'da Isya untuk mengkaji as-sunnah atau hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan pada pagi hari kita mengkaji Al-Quran, pada malam hari kita mengkaji hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan mengingatkan kita terus lailan wa naharon, malam dan siang, ya, biar kita senantiasa berada pada posisi yang selalu ingat pada Allah, selalu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah. Mudah-mudahan bisa rutin seperti kajian pagi, ya. Kita akan membuka atau mencoba melihat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, yang status hadisnya derajat tertinggi dalam pengambilan hukum dalam Islam, yaitu hadis sahih yang disusun oleh Imam Bukhari. Kami menggunakan penjelasan dari pengarang kitab Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ditambah dengan berbagai jenis peristiwa atau kasus yang sering terjadi di masyarakat pada saat ini atau di tempat-tempat dan waktu yang berbeda. Semoga Allah memudahkan kita memahami apa yang telah Nabi lakukan, telah Nabi SAW dan para sahabat melakukan, sehingga menjadi generasi Islam terbaik, ya, bahkan kumpulan manusia terbaik yang pernah ada di bumi.
tidak semua hadis Bukhari yang akan kita coba buka. Nanti ada beberapa hadis yang kita lihat, ya mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya. Saya juga mengambil kitab dari mukhtasarnya Sahih Bukhari oleh Imam Az-Zabidi, berupa ringkasan Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha annal Harith ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini misla salatil jaros wa huwa ashadduhu alayya fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamatsalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yaumi syadidil bardi fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu arqad. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana wahyu Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepadamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kadang ia diturunkan seperti bunyi lonceng. Dari berbagai cara turunnya wahyu, cara inilah yang paling berat. Dan kemudian suara lonceng itu hilang. Setelah itu aku mengerti atau menerima wahyu tersebut. Kadang-kadang malaikat menemuiku dalam wujud seorang laki-laki dan berbicara padaku. Dan aku mengingat apapun yang ia katakan. Aisyah radhiyallahu an menambahkan, ketika Nabi sedang menerima wahyu pada suatu hari yang dingin, aku melihat peluh berjatuhan atau keringat berjatuhan dari dahinya. Hingga wahyu itu selesai diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan coba melihat ada pertanyaan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namanya Haris bin Hisham. Haris ini adalah saudara dari Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Dan dia masuk Islam waktu Futuh Mekah. Waktu penaklukan kota Mekah.
Nah, jadi dia sahabat Nabi yang berasal dari keluarga yang sangat memusuhi Nabi. Ya, saudara dari Amr bin Hisham ataupun Abu Jahal. Kemudian ternyata riwayat ini dari Aisyah Ummul Mukminin sebagai ibu dari orang mukmin. Jadi Aisyah harus dihormati selayaknya ibu, ya, dihargai, dihormati, dan tidak boleh dinikahi setelah Nabi meninggal. Jadi Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Haris bin Hisham ini sa'ala Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Nabi, ya. Faqala ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu. Jadi Haris bin Hisham bertanya, gimana caranya kaifa? Gimana caranya wahyu datang kepada engkau? Nah, ini bahasa keimanan nih. Karena seorang mukmin meyakini bahwa memang wahyu datang kepada Nabi. Nabi tidak buat-buat sendiri. Jadi Nabi nggak buat-buat sendiri itu kalam Allah itu. Kalau di ayat Al-Quran itu disebutkan kalau kamu berbuat dusta kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, akan aku hancurkan, akan aku berikan azab kepadamu ya Muhammad kalau kamu berdusta atas nama. Nah, jadi sahabat ini menanyakan bagaimana caranya wahyu datang kepadamu. Ini bisa jadi secara maknawi. Artinya maknawi bukan cuma bagaimana, seperti apa sih kok wahyu bisa datang kepada engkau ya Nabi. Wah, itu berarti Al-Quran ya. Nah, ini bukan bentuk pertanyaan menguji ya. Nah, ini kita harus paham. Bukan bentuk pertanyaan menguji dari seorang sahabat Nabi. Karena dia sudah masuk Islam dan dia sudah yakin. Jadi orang ini sudah yakin dalam hatinya bahwa memang wahyu itu datang kepada Nabi, bukan Nabi membuat-buat. Tapi bagaimana caranya? Nah, dia penasaran, pengen tahu. Dan ini juga mestinya kita kaum muslimin meyakini hal ini. Kenapa? Karena ketika kita yakin bahwa Nabi SAW membawa syariat dari Allah, berarti harus ada proses turunnya wahyu. Dari kata-kata Allah melewati atau melalui malaikat menyampai wahyu, baru sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, kata pertanyaan dari Harith ini lalu dijawab oleh Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW. Ahyanan ya'tini misla salatil jaros. Kadangkala. Ya. Ahyanan. Itu berarti kadangkala. Bisa jadi sering, bisa berarti jarang. Kadangkala lah kalau bahasa kita gampang. Kadangkala wahyu itu datang kepadaku, kata Nabi, misla salatil jaros,
seperti bunyi lonceng. Ya. Jadi Nabi mengatakan bahwa wahyu datang seperti bunyi lonceng. Tahu lonceng ya? Teman-teman mungkin paham, yang disebut lonceng adalah satu bentuk alat bunyi ya, alat yang menghasilkan bunyi, suara, biasanya terbuat dari logam. Kalau zaman jadul tuh, zaman dulu sama sekarang masih ada tuh. Kalau tukang es krim, es potong atau es podeng, itu dia membunyikan orang biar tahu ada es, itu pakai lonceng. Atasnya pakai kayu, bawahnya ada logam, terus di tengah logam itu ada logam lain, entah besi, ataupun apa, tembaga atau apa ya, yang ketika disentuh dia akan mengeluarkan bunyi. Sol-sol itu dalam bahasa Arab suara karena bertemunya dua logam, dua besi ya, sol. Sementara jaros disebut sebagai lonceng. Lonceng yang dikenal itu lonceng biasanya ya. Selain lonceng besar, kadang-kadang ada lonceng di agama-agama tertentu ya. Ada juga lonceng yang diikat di hewan ya. Misalnya unta atau sapi. Kalau unta itu bergerak, loncengnya bunyi. Jadi teman-teman kebayang bagaimana suara lonceng. Dan itu salah satu bentuk cara turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di hadis ini disebutkan, Nabi menyebutkan dari satu cara tadi. Wahuwa asyadduhu alayya. Dan itulah yang paling berat bagiku. Asyaddu alayya. Itu paling berat dari semua cara diturunkannya Al-Quran. Yang dengan cara seperti bunyi lonceng ini yang paling berat. Ya. Artinya mungkin karena berat dipahami ya, karena suara bunyi lonceng itu lebih sulit memahaminya dibanding mungkin suara berbicara ya. Wahuwa asyadduhu alayya fayafsimu anni wa qad wahaitu anhu ma qala. Lalu setelah berhenti ya, suara lonceng tersebut, wa qad wahaitu anhu ma qala, dan sesungguhnya aku sudah mengerti apa yang dia katakan. Kalau bahasa lain, setelah berhenti, aku sudah hilang rasa takut, rasa gemetar. Mungkin ya rasa ya tidak, ya karena nggak biasa mendengarkan suara lonceng. Lalu aku baru mengerti, atau aku mengerti wahyu yang disampaikan. Itu masuklah ke dalam hati. Kira-kira begitulah. Berarti cara pertama yang disebut Nabi SAW bagaimana wahyu datang itu seperti bunyi lonceng. Ya, dan memang suara lonceng itu ya kita sendiri tidak paham ya bagaimana bisa dipahami. Ya. Tapi memang ya kalau bahasa modern ya, sekarang itu
dengan suara tertentu orang bisa membuat padanan katanya, ya. Kayak kalau dulu tuh dalam teknologi komunikasi laut ada namanya laut ataupun udara itu ada namanya Morse. Jadi ada sandi Morse. Jadi biasanya pakai cahaya. Titik panjang, titik panjang, itu orang-orang pramuka itu bisa tahu kepanduan. Ya, ataupun pakai berbagai cara lah ya. Mungkin bisa kalau lonceng itu ketok sedikit tong itu berarti titik, tong berarti titik 2 atau panjang. Titik yang misalnya tong, nah itu berarti titik panjang titik. Manusia modern memahami itu sebagai suatu huruf, kira-kira begitu. Tapi bagaimana Nabi SAW memahaminya kita tidak paham. Yang jelas itu terjadi bentuknya seperti lonceng. Jamaah kampung takwa, kampung Aspen rahimahullah. Selanjutnya Nabi mengatakan, wa aitu anhu maqala, lalu aku mengerti apa yang dikatakan. Wa ahyanan yatamassalu liyal malaku rajulan, dan kadang-kadang kata Nabi datang kepadaku wahyu itu seperti seorang laki-laki. Ya. Dalam satu hadis malah disebutkan seperti seseorang yang bernama Dihya. Ya. Seperti seorang yang bernama Dihya. Dia itu salah satu sahabat Nabi. Nah, jadi kadangkala wahyu itu datang seperti seorang laki-laki. Nah, kata-kata al-malaku rajulan, malaikat yang berbentuk seorang laki-laki. Kata al-malaku ada alif lam di situ. Kalau penulis Fathul Bari ya itu menyatakan bahwa alif lam di situ berarti alif lam yang menunjukkan ma'rifat atau sudah dikenal. Jadi disebut dengan al-malaku di situ berarti Jibril. Ya. Namanya alif lam ma'rifah. Sudah dikenal sebagai malaikat yang menurunkan wahyu. Jibril ya. Nah, pertanyaannya apakah Jibril berbentuk laki-laki? Oh, di sini disebut rojulan. Rojulan itu berarti laki-laki. Mungkin pernah dengar kali ya, teman-teman, tentang seorang malaikat yang datang dari jauh, tapi nggak kelihatan dari jauh, wajahnya putih, bersih, dan sebagainya. Wajahnya putih, pakaiannya putih, bersih, berhadapan dengan Nabi. Itu bentuknya manusia. Dan bentuknya manusia itu orang nggak ada yang tahu siapa dia gitu. Seolah-olah ini orang asing tapi nggak kelihatan ada perjalanan jauh. Ya, di hadis Arba'in disampaikan. Nah, sahabat melihat dia laki-laki. Lalu kata Nabi, kamu tahu nggak siapa? Dia itu Jibril yang mengajarkanmu syariat agama. Nah, ada ulama yang menyatakan bahwa Jibril itu bentuk sebenarnya bukan itu memang. Karena Nabi pernah melihat 2 kali bentuk Jibril sebenarnya yang duduk di antara langit dan bumi. Mungkin saking besarnya itu. Dalam hadis disebutkan, di Fathul Bari juga disebutkan, Ibnu Hajar menyatakan bahwa ada 600 sayap pada Jibril. Dan ibaratnya kakinya di bumi, kepalanya di langit.
Berarti memang sangat besar. Tapi ketika menurunkan wahyu, menyampaikan wahyu, Jibril bisa menjadi laki-laki. Ulama ada yang mengatakan, itu sama aja kayak kain. Secara zat tidak berubah, tapi kain kan bisa dibuat baju, jaket, tapi kainnya mah tetap kain. Bisa dibuat apa saja kan kain. Bisa kemeja, bisa apa. Jadi ada ulama yang mengatakan seperti itulah kira-kira gambaran malaikat menyerupai laki-laki. Dan sudah dipastikan bahwa malaikat itu adalah Jibril, malaikat yang sama yang sudah memberi wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Kemudian nabi-nabi lain. Nabi Daud yang mendapatkan kitab. Jadi itu Jibril. Jibril itu juga yang yang memimpin, salah satunya ya riwayat itu yang memimpin peperangan di Badar tuh dari sisi pasukan malaikat Jibril. Nah, jamaah Kampung Takwa, Kampung Aslan rahimahullah, dan siapapun teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa saksikan juga di live TikTok ya. Kebetulan teman-teman di Kampung Aslan juga ada beberapa yang sudah berteman. Silakan. Kalau pagi itu yang Al-Quran itu di YouTube ya, sama. Namanya juga sama Al-Quran. Jadi wa ahyanan yatamassalu li al-malaku rajulan. Kadangkala dia menyerupai malaikat yang menyerupai laki-laki. Rajulan ya, bukan perempuan nih. Bukan mar'ah. Bukan perempuan, karena nggak ada di cerita-cerita kalau di orang Arab Quraisy, kafir Quraisy itu menyebutkan malaikat itu anak perempuan Allah. Ya. Itu memang sudah rusak kondisi akidahnya mereka. Malaikat disebut anak perempuan Allah. Ini mohon maaf yang komen di live, saya nggak bisa buka karena madepnya ke belakang, kamera belakang ya. Nanti saya lihat setelah selesai. Jadi Nabi melanjutkan, fayukallimuni fa'i ma yaqul. Lalu dia berbicara, fayukallimuni, dan dia berbicara kepadaku, maka aku mengetahui apa yang dia katakan. Langsung ngomong gitu, ngobrol. Berarti langsung bertemu dengan seseorang. Ya, Nabi bertemu dengan seseorang. Dalam kitab Fathul Bari itu disebutkan ada ulama yang menyatakan puluhan cara ya, 40-an kalau nggak salah. Caranya wahyu datang kepada Nabi. Ya. Tapi ini yang disebutkan adalah ini. Jadi orang laki-laki ini berbicara kepada Nabi dan aku mengetahui apa yang dibicarakan kata Nabi. Yaitu adalah wahyu Allah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini Aisyah berkata tentang yang berhubungan dengan hadis ini. Berarti ada dua bagian hadis. Ya. Hadis yang satu cerita Aisyah tentang Haris tadi, ya, bahwa Haris bertanya kepada Nabi SAW bagaimana cara turunnya
wahyu atau Al-Quran. Lalu Nabi menyatakan ada dua cara, yaitu salah satunya ya, karena ada berbagai cara yang ulama dia menyatakan puluhan ya, yaitu berbunyi seperti lonceng dan menyerupai laki-laki. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Walaqad ra'aituhu yanzilu alaihil wahyu fil yaumil syadidil bardi." Aku melihat, kata Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, bahwa wahyu diturunkan dalam hari yang sangat dingin. Pernah mungkin ya ada suatu hari yang musim dingin kayaknya. Musim dingin yang hari yang sangat dingin. Saya belum bisa bayangkan bagaimana musim dingin di Arab. Katanya sih di Mekah dan sekelilingnya itu, Arab Saudi, kalau panas dingin, kalau malamnya itu mungkin dingin banget. Tapi saya belum pernah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk sampai ke negeri Mekah, ke negeri Madinah, mengunjungi makam Nabi, berhaji, berumrah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, dia melihat Nabi ya ketika turun wahyu pada hari yang sangat dingin. Kemudian fayafsimu anhu wa inna jaminahu layatafassadu araqan. Lalu setelah berhenti, maksudnya penurunan wahyu tersebut, aku melihat ya dahinya berpeluh, bercucuran sampai wahyu itu selesai. Nah, ini kesaksian dari istri Nabi yang namanya Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi pernah mendapatkan wahyu pada waktu suasana sangat dingin ya, atau suasana dingin ya. Cuma waktu itu dahinya bercucuran keringat. Berarti begitu berat lah, kira-kira begitu, kayak keringat dingin mungkin ya. Saya nggak begitu paham lah maksudnya bercucuran dahi keringat. Apa mungkin keringatnya karena berat menanggung pikiran atau apa, tapi yang jelas di situ memang kelihatan berkeringat. Ya. Ulama ada yang mengatakan itu menunjukkan keseriusan Nabi atau menunjukkan betapa beratnya wahyu yang diturunkan Allah. Dalam satu hadis, Aisyah pernah sedang duduk ya atau sedang berselonjor, sementara Nabi kepalanya tiduran di pahanya Aisyah. Dan ketika turun wahyu itu berat sekali, kata Aisyah. Aisyah atau Abu Bakar, saya lupa antara itu. Jadi Nabi berada di pahanya, kepalanya berada di pahanya Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu seperti tertekan. Jadi ketika Nabi mendapatkan wahyu memang berat. Termasuk cerita Aisyah radhiyallahu anha bahwa wahyu tersebut sampai membuat suasana dingin itu berasa panas, kira-kira begitulah ya. Suasana dingin, suasana malam yang dingin dan sebagainya, itu berasa panas dan keluar keringat. Saya tidak bayangin ya kalau misalnya
Kita daerah dingin mana ya? Kira-kira di sini puncak lah mungkin ya. Masjid Taun atau apa itu daerah puncak atau pegunungan ya. Itu mau boro-boro mau keringetan ya. Kalau lagi suasana dingin itu kalau bisa ambil selimut lagi atau jaket yang besar. Jaket yang tebal. Nah, tapi di sini Nabi disebutkan peluh, berpeluh. Nah, hadis itu berakhir ya. Di apa? Di kata-kata bahwa dahi Nabi berpeluh. Nah, ada beberapa mungkin yang bisa kita coba ambil dari hadis-hadis tersebut. Memang ya kalau misalnya Nabi itu pengen ngarang-ngarang kan begitu, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu kan bilang, anta basyaron, kamu itu manusia, kamu tuh nggak mungkin kamu ngeluarin omongan kayak gitu tuh, ngomongnya aja dari malaikat gitu lah kira-kira ya. Sama orang-orang yang tidak meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai utusan dari Allah, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu meyakininya begitu. Nggak mungkin Muhammad paling dia nyontek sama kisah-kisah jadul, paling dia denger-denger waktu dia jalan ke Syam misalnya kan dia kan jalan ke Syam tuh untuk dagang dan sebagainya, pasti denger-denger lah dari orang-orang yang punya kitab jadul dulu-dulu. Kalau Muhammad SAW itu mengarang-arang sendiri, ngapain bentuknya kayak gitu, sampai keringetan, sampai mendengarkan lonceng, sampai suasana yang kita nggak ngebayang ya, kalau misalnya suasana dingin terus dibuat orang jadi keringetan gitu. Bisa sih mungkin sebelumnya makan cabai kali yang banyak. Mungkin seperti itu. Tapi kalau secara alami sangat sulit ketika suasana dingin itu keringatan begitu mengucur. Berarti ada sesuatu yang memang, kalau saya menyebutnya, merubah sisi kimiawi dari tubuh Nabi itu sampai keluar keringat kan. Itu yang betul. Nah, selanjutnya bahwa ketika Nabi menerima wahyu, memang ada berbagai jenis cara. Dan cara itu disebutkan oleh Nabi. Ya. Dan jangan lupa, Nabi itu adalah rojulan, seorang laki-laki yang diberi wahyu, in huwa illa wahyu yuha. Kalau dia berkata, itu adalah wahyu dari Allah. Ya. Walaupun dibedakan nanti antara Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Jadi sampai di situ dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman.